teman-teman yang pernah gitu, pernah nggak nemu kopi, pernah tersesat di hutan atau tersesat ketika berkegiatan di alam bebas, tersesat, ada angkat tangan? Biar kita bisa sharing, ya kan? Hah? Ada yang tersesat ketika mendaki gunung, ketika melakukan eksplorasi gua misalnya. Ada? Ada nggak? Ya, silakan ceritain. Nah, ini kan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan dari MSC Manturin Consulting, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jadi saat 2018-2019 itu saya di SMK ikutan Sispala, siswa pendidikan alam ya. Nah, di kegiatan naik gunung itu saya dengan teman-teman gitu kan, sekitar 3-5 orang itu keluar dari jalur pendakian utama ya gitu kan. Nah, di situ yang kami lakukan 4 hal yang memang kami lakukan. Yang kami lakukan adalah stop, maksudnya stop, berhenti, terus T-nya thinking dan berpikir, O-nya observasi, meneliti, dan T-nya planning, merencanakan gitu kan. Jadi dalam kondisi sulit gitu kan, dalam kondisi yang memang dimana samping kanan samping kiri itu jurang ya saat itu ya. Jadi yang kami lakukan tetap tenang, terus tetap berpikir positif gitu kan, berpikir jernih, dan bagaimana kami saat itu bisa mencari jalan keluar gitu kan. Yang kami lakukan adalah balik arah, jadi nggak terus buka jalur ya ke depan, tapi memang kita muter arah dan di pertigaan dulu, satu kan ada pertigaannya. Nah, di situ kita coba ingat jalur mana yang memang pernah kita naiki. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi pernah tersesat, tapi nggak sempat berhari-hari ya. Saat itu juga berpikir untuk balik lagi ke jalur yang dilewati. Dan kebetulan ingat gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berkegiatan di alam bebas itu, banyak kemungkinan ya. Saya pernah di Maluku, di Pulau Bacan, di Gunung Bibinoy ya. Waktu itu saya ada penelitian panas bumi. Saya disuruh untuk jadi, kalau saya bilang sih, anjing pelacak. Jadi nyari jalur dulu, jalurnya dapat, baru nanti ada rombongan yang bawa alat untuk meneliti panas dalam bumi. Nah, ketika di satu tempat itu saya bawa GPS, bawa altimeter, terus handphone, kita di handphone aplikasinya namanya Orux. Untuk mapnya kita pakai Orux. Itu 3 alat itu nggak berfungsi. Kalian tahu kenapa? Ya. Akhirnya saya sempat tersesat itu. Mana di Maluku, belum pernah ke Maluku, sampai Maluku nyasar lagi di hutan pula. Ya. Jadi itu tadi tenang. Ya. Tenang dulu. Tadinya kalut, saya sempat kalut. Waduh, kok ini gini nih alat? Ya. Saya muter, tapi balik lagi di situ. Akhirnya tenang. Saya cuma berdua, 2 orang. Ya, cuma berdua, satu bawa logistik, saya bawa alat. Akhirnya diam, ketemu, dan alatnya udah mulai bergerak lagi. Saya juga dulu pernah waktu di saya dulu ada perjalanan 9 hari. Jalan kaki itu 9 hari, mulai dari Lebak, Banten, tembusnya di Pelabuhan Ratu lah. Itu 9 hari. Dikasih tahu sama senior, hati-hati di sana kan gunung banyak emasnya gitu. Jadi alat itu nanti, kompas itu bahkan nggak bisa bergerak, nggak bisa diam, bergerak terus. Ya, sampai kayak begitu. Itu juga pernah kejadian. Ya. Banyaklah kejadian, ada orang tersesat. Bahkan cerita-cerita di sosmed juga banyak ya. Sampai ketemu ketemu siapa? Oh, Omen, ketemu Omen ya.
Ya gitu ya, jadi banyak hal. Makanya ketika kita masuk ke alam bebas, ya wajar lah kalau minta izin, atau kalau dalam Islam mungkin bismillah lah minimal lah ya, biar nggak keganggu yang gitu-gituan. Masih banyak loh, masih banyak yang gitu-gituan. Bahkan di KPAW sendiri pembahasan orang kesurupan tuh ya nggak selesai-selesai ya. Kalau saya ada orang kesurupan udah masukin sleeping bag aja, ikat. Capek sendiri udah sadar dia gitu ya. Baik, jadi itu ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Biar bisa sharing. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari remaja Masjid Al-Ihsan. Dulu sekitar tahun 2000-an pernah naik Gunung Singgalang di Bukit Tinggi. Waktu itu kami berangkatnya sekitar 5 orang. Lantaran kami itu tidak ada yang pernah naik gunung itu, kami cuma meraba-raba jalan yang mungkin seperti puncak. Memang pernah dikasih tahu oleh orang-orang yang pernah berangkat, nanti akan ketemu jalan yang bersimpang 3. Jalan yang benar itu jalan yang paling kiri. Nah di situ tuh kami tidak merasa ada simpang 3 itu, jadi kami ambil jalan yang lurus saja. Nah jadi kita ditunjuk sebagai orang yang dijadikan ketua, kita merasa aneh kok jalannya makin lama makin kecil. Nah, jalan tambah sulit lagi. Jadi kita ingat tadi ada rombongan di depan yang kemungkinan kalau dia benar lewat sini tentu ada jejaknya. Tapi yang kita lihat tidak ada jejak satupun. Nah, lantaran kita merasa sudah tersesat, teman-teman yang lain kita suruh istirahat dulu. Kita lanjut ke depan cari jalannya benar apa enggak. Setelah sampai di depan, kiranya yang ketemu itu sarang babi berkeluarga. Banyak banget anaknya. Jadi waktu itu kita dengan tenang bersikap jangan sampai teman-teman yang lain ini tahu. Nah, kita bilang kita ini udah nyasar nih, kita balik lagi ke tempat jalur simpang 3 tadi. Jangan teman ini tahu, kita tidak kasih rasa cemas atau enggak. Kita balik lagi sampai di sana baru kita tahu tadi sarang babi yang kita ikutin tuh. Jadi dengan kita tenang itu kawan-kawan jadi tidak cemas, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kembali lagi jangan cemas ketika kita tersesat. Saya juga pernah nyasar. Waktu itu memang agendanya sih pelatihan. Jadi ada teman-teman daerah sekitaran Condet minta pelatihan. Saya cuma mendampingi, gitu kan. Mendampingi. Waktu itu memang musim hujan. Jadi kalau kita naik gunung itu biasanya gini. Kalau kita mau naik gunung, kita biasanya beli peta. Beli peta di Bakor Starnal, sekarang ganti nama jadi BIG. Nah ini petanya kita bikin plotting jalur. Ini plotting jalur kayak gini, bikin. Ini buat jalan kita nih, kita garis dari sini. Tapi ada disebut namanya titik awal. Kalau sampai titik awal itu salah, berarti kesananya pun salah semua, gitu kan? Salah terus. Nah karena ini saya cuma mendampingi, ngetes teman-teman saya ini bisa nggak gitu kan. Mainnya sih di puncak itu, di Gadok, di puncak lah Gadok. Karena memang pertumbuhan pembangunan cepat, kita titik awal biasanya pertigaan sungai, pertigaan jalan, itu titik awal kita biasanya dari situ. Nah di situ dapat koordinatnya. Cuman waktu itu udah berubah tuh, udah banyak villa-villa gitu kan. Nah dari situ udah disorientasi di situ, akhirnya udah naikin aja, ada punggungan tuh, naikin. Arahan saya sih begitu, naikin aja punggungan, nanti juga ketemu, nanti di atas kita bisa orientasi lagi. Ternyata hujan terus tuh, selama 3 hari Jumat Sabtu Minggu hujan. Minggu itu kita masih nyasar, masih belum tahu kita ada di mana.
Cuman kita naikinnya punggungan aja, pokoknya kalau nyasar udah punggungan, ada punggungan naikin. Walaupun nebas gitu kan, nggak ada jalan setapak, nggak ada. Ada kelihatan punggungan naikin, kelihatan tuh dari atas ada vila-vila di bawah, karena besok udah harus kerja, hari Seninnya. Ya udah akhirnya kurang kayak gimana juga udah dilemparin aja keril gitu kan. Ya alhamdulillahnya kita kalau ada perjalanan gitu, kalau Jumat Sabtu Minggu berarti kan 3 hari, bikin paket makannya 9 paket, ditambah paket 1 hari 3 kali makan, jadi aman ya, nggak sampai makanin daun-daunan, nggak sampai makanin cacing gitu kan, ya gitu. Jadi pernah juga nyasar sampai akhirnya itu tujuannya nggak dapat. Pernah juga yang tadi saya bilang, yang saya 9 hari perjalanan dalam hutan udah dapet nih. Jadi kalau di sayap perjalanan itu titik awal sini, titik akhir sini, titik puncakannya di sini, titik akhirnya harus di sini, gitu kan. Nah kita udah dapet nih puncakan gunungnya dapat, udah foto-foto buat bukti. Terus kita turun, nemu jalan setapak. Udah kita ikutin aja jalan setapaknya. Ternyata keluarnya beda, bukan di sini, ada di sebelah sana, gitu kan. Bahkan kita nggak ngecek lagi. Ini ibaratnya peta yang kita bawa nih. Setelah kita cek, desa tempat kita terakhir itu ada di sini gitu, jauh dari map, nggak ada di peta. Nah, kalau ini disebutnya sih sebetulnya nggak lulus saya. Cuma karena perjalanannya jauh, 9 hari, udah. Kalau nggak lulus sayang banget gitu kan. Nah ketika sampai di lokasi desa itu sama ketua RT-nya, dijamu lah, karena kata dia, ditanyakan dari mana, dari gunung ini. Waduh, orang sini aja nggak ada yang berani ke sana. Saya cuma bertiga waktu itu. Nah tapi dia tahu jalan titik akhir, kita tahu. Akhirnya diarahin, udahlah besok pagi mulai ke titik akhir, lewatnya sini, dikasih tahu sama dia. Kita biasa dagang, dia bilang. Biasa dagang ke kampung situ, jalan paling 3 jam. Saya start jam 8, sampai jam 4 sore. Dengan 3 jam. Ya, nah jadi banyak hal ya kalau nyasar tuh. Jadi yang penting ketika kita berkegiatan di alam itu persiapannya matang. Ya, seperti saya bilang tadi di awal, perjalanan 3 hari, bikin paket makannya 9 kali makan, tambah paket tambahan gitu kan kalau nyasar. Betulnya itu. Kemudian kalau kita nyasar, sebetulnya ada 3 modal yang harus kita punya. Yang pertama mungkin disebutnya skill ya, kemampuan berkegiatan di alam bebas, kenal tumbuhan yang bisa dimakan, hewan yang bisa dimakan, cara pengolahannya juga tahu. Yang kedua, alat. Ya, yang kedua alat. Yang ketiga semangat untuk bisa bertahan. Dari 3 ini kalau kita nggak punya semangat nggak punya nih. 2 alat ini punya, skillnya jago. Bahkan kalau naik gunung biasanya sendiri dia. Alat lengkap, keril penuh, tinggi gitu kan. Tapi semangat untuk bertahan hidupnya nggak ada. Ketika dia nyasar, kalut biasanya dia. Pernah kejadian ya di Bandung waktu itu di sekitaran Garut lah. Di Gunung Jaya kalau nggak salah tuh, karena ketemunya di situ. Ketika kita cari, ketemu nih kerilnya, alatnya lengkap, masih ada alat-alatnya nih, bahkan bahan makanannya ada, ya, bahan makanannya masih banyak, kompor segala macam ada, 1 keril, ketemu kerilnya. Besok paginya baru ketemu jenazahnya, ya, karena mungkin dia nggak punya semangat untuk bisa bertahan hidupnya. Nah tapi ada juga, saya ketemu juga kasus. Habis dari Kawah Ratu, jangan bertakut. Habis dari Kawah Ratu, ya, nyasar dia. Itu saya ingat banget tuh. Kenapa saya bisa ingat itu tahun 2005? Karena tahun 2005 saya baru nikah, langsung ikut nyari. Ya baru nikah, terus ikut nyari, ada hilang di sini nih di Kawah Ratu. Dia nyewa villa di bawah sana, hilang dia. Ketika hilang, saya bertanya sama keluarganya. Keluarganya datang, jauh-jauh dari Medan datang. Karena dia kuliah di Jakarta lah, kuliah di Jakarta, dia orang Medan datang. Saya tanya orang tuanya, dia kesehariannya gimana? Pernah ikut Sispala nggak kayak kakak itu tuh barusan? Ternyata enggak, katanya sekolah aja, pulang aja udah gitu. Tapi alhamdulillah dia bisa bertahan selama 8 hari. 8 hari masih hidup.
Mungkin zikirnya kuat, puasanya rajin gitu ya. Luar biasa. Biasanya saya kalau nyari orang hilang itu ada informasi hilang, biasanya kan hilang, misalkan dia hilang hari Minggu, Senin harusnya di rumah, dia nggak ada kan, udah kelewat tuh 1 hari. Ya dapat informasi hari Senin, saya hari Selasa baru ke sana. Ketika melakukan pencarian, di hari Rabunya biasa udah meninggal. Nah, beliau ini masih hidup 8 hari, luar biasa. Ya. Padahal kata orang tuanya nggak pernah ikut Sispala, nggak pernah ikut-ikut kegiatan pramuka pun enggak gitu. Tapi dia bisa bertahan. Nah, ketika saya tanya dibawa ke rumah sakit, saya tanya, ya dia taunya hewan mamalia itu sama dengan kita. Apa yang dimakan hewan mamalia berarti kita juga bisa makan. Dia makanin rumput aja katanya. Makanin rumput. Yang dia tahu cuma rumput, dia makan rumput. Terus kalau malam masuk ke semak-semak. Padahal yang dia pakai itu cuma kaos sama celana bahan, sendalnya sendal jepit udah putus juga. Wah, udah duri semua tuh kakinya. Ya kalau masuk ke dalam hutan gitu udah pasti banyak pohon-pohon berdurinya banyak gitu. Lagi di lembahan. Ya jadi itu ya. 3 modal itu, yang penting semangatnya. Semangat untuk bisa bertahan hidupnya tinggi, bisa selamat. Kalau semangat untuk bisa bertahan hidupnya lemah, kurang, alat sebagus apapun, bahkan bawa ATM pun nggak berlaku. Emang nggak berlaku ATM ya. Ya, gitu ya. Ya, jadi tiga modal itu penting buat kita yang senang berkegiatan di alam. Nah, tapi teman-teman gini, survival ini amit-amit lah, jangan sampai lah kita ngerasain. Kalau saya waktu pendidikan selama 3 hari itu benar-benar bukan dilepas sih, artinya ya disurvivalkan. Tapi 3 hari. Pernah juga ada satu lembaga bikin survival cuma sehari. Kita mah biasa puasa. Ya udah kagak makan aja daripada makanin. Kagak enak makanin daun-daunan, bener dah. Saya waktu 3 hari pendidikan survival itu di tengah hutan ada namanya pembegalan, begal rimba. Wah, kita sampai didodorin celana tuh, jangan sampai ngumpetin makanan. Kertas pun diambilin, kertas diambil. Kita cuman dikasih golok gitu kan. Kertas diambil, obat-obatan diambil, semua diambil dari yang kita punya. Udah 3 hari. Jalan di Pungkungan sampai jam 11. Kan kita dibikin 1 regu 5 orang. 2 orang turun ke bawah ngambil air, 3 orang disebutnya belanja. Belanja tuh nyari bahan makanan. Nyari tumbuhan, nyari hewan gitu kan. Terus naik lagi ke atas baru masak. Dan itu harus dimakan. 3 hari kalau kita nggak makan, kata pelatih, mau mati kamu Tuhan, panggilnya Tuhan kita. Jadi dikasih kehormatan, siswa dipanggilnya Tuhan. Itu beneran nggak enak. Kebayang di hutan tuh masih banyak lah pohon-pohon pisang. Terus pohon paku-pakuan tuh kita ambilin. Tapi memang karena itu basic, kita suruh dimasak. Semuanya dimasak. Nah, itu baru kita makan. Cuman dikasih garam, salah sedikit ngasih garam, udah rasanya asin banget. Kagak enakan dimakan. Nah, saya lebih senang nyari hewan. Ya, nyari hewan, saya lebih senang nyari hewan. Kecil-kecil memang, tapi lebih ada rasa ketimbang daun-daunan. Ya jadi gitu ya, ada 3 modalnya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika kita tersesat gitu kan? Ketika kita tersesat di hutan, yang pertama kali harus kita lakukan membuat shelter. Ini Kak Rudi tadinya suruh saya minta bikinin display, bikin shelter atau bivak dari alam. Cuma sayangnya acaranya di sini. Kalau acaranya masuk lagi ke dalam banyak bahannya. Kalau sini agak susah nyari bahannya karena harus banyak. Ya, karena harus banyak. Kalau sedikit nggak jadi. Nah, kenapa harus bikin shelter? Karena itu akan membantu kita atau menjaga kita dari kondisi-kondisi yang ekstrim. Misalkan dingin, kita akan terhindar dari hawa dingin. Kita bisa masuk ke bivak yang kita buat gitu kan, terhindar dari situ.
juga dari binatang-binatang buas, gitu ya. Nah, setelah kita membuat shelter, terus kita harus membuat perapian. Nah, kalau orang-orang yang biasa tinggal di desa, bisa tuh bikin perapian, bukan bikin api ya, Avatar bikin api gitu. Ini bikin perapian. Ya, saya dulu pernah ngajar sispalanya Al-Kausar Sukabumi. Saya suruh bikin perapian, ya, mereka malah ngumpulin daun-daun kering. Itu salah. Daun-daun kering dikumpulin, kertas dibakarin. Daun kering dibakar jadi apa? Jadi abu. Nggak akan membantu. Nah, kalau saya gini, ini udah tadi suruh bikin apa kek kata Kak Rudi, minimal perapian dah. Jadi kayak gini. Nah, ini yang harus dilakukan. Walaupun nih hujan nih, habis hujan besar. Kalau hujan, biasanya ranting-ranting kecil ini, ya, basahnya tuh nggak terlalu nggak terlalu ini banget gitu. Beda dengan lembab. Ya, nggak terlalu lembab banget. Beda dengan ranting yang besar. Ketika dia basah kena hujan, dia lama keringnya. Kita kasih api, nggak akan kena, nggak akan kebakar. Tapi kalau ranting-ranting kecil, jadi gini, kita kumpulin berdasarkan ukuran. Yang kecil-kecil dikumpulin. Ini kalau dalam keadaan survival, dalam keadaan terdesak, banyak waktu kita ya. Sampai kita ditemuin sama tim penolong. Jadi kumpulin gini, nyari gini aman. Masih banyak waktunya. Ya, dikumpulin nih. Nah, kalau ranting kecil gini basah, dikasih api langsung kering. Terus kalau dia kebakar jadi bara. Jadi bara nih kalau yang kecil gini. Tapi kalau ini nggak mungkin nih. Tapi kalau ini yang kecil-kecil ini jadi bara, dikumpulin, yang basah kayak begini pun bisa kering. Wah, saya waktu pelatihan, kalau setiap malam tuh wajib. Setiap malam itu wajib ada api. Ini misalkan shelter saya di sini. Depan shelter saya harus ada api. Kalau nggak ada api kena hukuman tuh. Walaupun hujan malamnya gitu kan. Malamnya hujan, sore jalan, selalu jam 5 tuh udah bikin bivak. Terus bikin perapian. Ya. Jadi gitu, yang pertama kali dibakar, ya pertama sih bikin, kalau ada yang besar-besar gini jadiin bloknya. Bikin blok gitu kan. Ini misalkan besar sama kayak gini, taruh sini. Terus disusun. Yang kecil-kecil ini nih. Disusun rapi. Estetikanya dinilai katanya sama pelatih. Ya, disusun. Jadi sebelum bikin blok ini harus tahu dulu nih arah anginnya kemana. Ada yang tahu cara mengetahui arah angin? Hah? Habis isep jempol, angkat ke atas terus. Yang dingin. Oh gitu ya, bisa. Jadi kalau angin dari sana ke sini gitu kan, bikin bloknya gini. Kalau angin dari sana balik gini. Karena itu akan membantu untuk membuat perapian kita gitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama kali dibakar adalah yang kecil-kecil. Ini dikumpulin berdasarkan ukuran usia. Ya. Jadi gitu. Jadi pertama membuat membuat shelter, membuat perapian. Ini juga bisa membantu tambah semangat kita biasanya kalau udah ada api. Kita tambah semangat. Ya. Punya semangat yang berlebih lah, apalagi belum ketemu gitu kan, taruh satu anteng gitu. Sebelum ada yang nyari datang gitu kan. Nah, yang ketiga mencari bahan makanan. Bahan makanan ada dua, dari tumbuhan dan dari hewan. Kalau saya dulu lebih seneng nyari cacing sondari namanya. Nah, kalau di YouTube saya lihat sih ada beberapa
nyari cacing tanah ya. Cacing tanah itu kalau saya pikir, saya pernah juga dulu pernah ikut pelatihan diajarin nyari cacing tanah. Itu saya rasa sih dagingnya mah nggak ada, tapi pasirnya banyak banget. Iya. Nyari cacing yang kecil-kecil gitu kan. Kalau ikan mas, lele doyan tuh. Iya, saya nyobain kan waktu pernah lah sebelum ikut pelatihan yang itu, ikut pelatihan yang lain. Katanya cacing tanah gitu, dimakan waduh gak ada enak-enaknya. Tapi ketika ikut pelatihan yang benar, ada namanya cacing sondari, wah itu gede jempol tuh. Nah biasanya dia itu adanya di pohon kadaka. Oh sini nggak ada pohon kadaka. Tahu pohon kadaka? Nggak tahu. Pohon kadaka itu biasanya di atas pohon itu ada daun yang kayak pohon anggrek gitu kan. Oh, yang pedang-pedangan tuh. Nah itu saya dijatuhin, dicari, ada biasanya ada cacingnya tuh. Bisa ada 5, ada 6. Nah cuma memang kalau kita di survival itu selain tahu dia bisa dimakan dan tidak, juga kita harus tahu cara pengolahannya. Jangan sampai kita salah, cacing yang segede gini terus kita bakar. Jadinya apa ya? Jadi areng, pahit rasanya. Karena dibakar kan. Nah jadi harus dibungkus daun, dipepes namanya ya, dipepes. Kalau direbus bisa juga. Dipepes enak, saya kumpulin ada belalang saya cari. Karena itu lebih lebih ada rasanya, enak lah. Gitu ya. Ya, dibarengin aja. Nah kalau untuk tumbuhan misalkan ada pohon pisang. Biasa di hutan-hutan itu ada pohon pisang. Pohon pisangnya cuma biasanya buah pisangnya itu lebih banyak batunya ketimbang dagingnya. Iya benar. Jadi, nah caranya kalau tumbuhan itu dipanggilnya tuh kita harus punya 5 jenis tumbuhan. Misalkan kalau dari pisang kan dari umbutnya tuh, dari gedebuang pisangnya, tengah-tengahnya diambil, itu umbutnya diambil. Terus kalau ada jantungnya, terus ada pisangnya, terus ada daun yang orang Padang bikin ini, tumbuhan pakis, kasih pakis. Terus kasih satu lagi. Jadi minimalnya tuh ada 5 jenis tumbuhan kita rebus bareng. Kita rebusan pertama biasanya airnya hitam. Itu kita buang, kita rebus lagi, baru kasih garam, baru kita makan. Nah jadi katanya sih, itu adalah cara untuk saling menetralisir, gitu. Saling menetralisir, jadinya aman buat dimakan. Ya. Yang nggak jauh beda sama siapa sih ini orang Sunda? Ada orang Sunda? Biasanya kan orang Sunda, daun paya rasanya apa ya? Pahit. Daun jambu monyet sepet. Tapi ketika itu digabung nggak sepet loh, enak katanya orang Sunda tuh. Ya, gitu. Daun paya direbus bareng sama daun singkong, daun jambu, hilang rasa pahitnya. Kayak begitu. Jadi saling menetralisir. Jadi gado-gado. Salad ala Indonesia. Jadi gitu ya, jadi kalau untuk tumbuhan ada 5 jenis. Kita masak bareng, rebusan air pertama biasa warnanya hitam, kita buang. Itu biasanya masih banyak getahnya. Getah-getahnya udah hilang, baru bisa kita makan. Nah untuk hewan, tadi pertama cacing nyarinya begitu. Terus untuk hewan-hewan besar, kayak babi misalkan, itu harus bikin trap. Nemu rusa, kita bikin trap. Ya. Jangan kita kejar juga, ntar kita kejar-kejar lagi, habis energi kita, makan kagak ngejarin kijang, tambah lemes. Nah untuk tumbuhan biasanya kan ada yang beracun, ada yang enggak. Nah kalau kita nggak tahu gitu kan, kita bisa coba di area kulit kita yang sensitif, ya bisa di sini gitu kan, diolesin dulu di sini. Kalau berasa gatal, lewat, jangan dimakan. Ya.
Kalau berasa gatal aja, jangan. Terus untuk jamur sangat tidak direkomendasikan untuk dimakan. Kalau kita nemu di hutan jamur, itu jangan. Karena kita nggak tahu dia beracun atau enggak. Kejadian beberapa kali lah. Dulu waktu ngesar pesawat Cessna hilang udah sebulan lebih tuh. Kita cari. Nah, ada teman orang Makassar, jago, ini bukan jago sih, emang dia chef di apa namanya di hotel. Dia ikut nyari, nemu apa namanya jamur, kita percaya sama dia kan, udah masak dah, dia jago masak. Untung saya belum makan gitu kan, yang makan teman-teman yang lain, itu keracunan. Terus kejadian juga belum lama tuh, ya bisa dibilang junior saya lah, ada 5 orang, kita selalu gitu ya, dibikin regu 5 orang, masuk ke hutan. Nah dia senang dapat jamur, kata 5-5-nya masuk rumah sakit karena makan jamur. Jadi setelah kejadian-kejadian itu udah jamur sangat tidak direkomendasikan kecuali apa namanya yang dari pertanian. Gitu. Ya silakan survival. Ini door prize bukan nih? Kalau dulu saya pernah sharing juga sama teman-teman Jack gitu kan, sama teman-teman apa namanya Jackmania, garis kerasnya kan GK-nya. Wah saya juga sering Pak survival, dia bilang. Survival di stadion. Survival di stadion, ngambil 5 bayar 1. Nah itu survival juga tuh. Darmaji ya, dahar 5 ngaku hiji. Itu termasuk survival tuh. Daripada saya kelaparan Pak tuh. Ya ini survival. Tadi udah berapa? Udah 3 ya. Pertama shelter, kedua perapian, ketiga cari makan. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau sharing lagi? Ada yang ditanyain? Ada? Ya. Burung sama kadal. Kalau burung sama seperti ayam ya. Nah, yang reptil nih kadal, ular gitu kan. Nah biasanya kan dia kalau ular udah jelas kita nggak tahu dia berbisa atau enggak. Kalau bisa suruh kerja. Jadi kalau untuk reptil biasanya 1/3 dari kepalanya dibuang. Kadal itu dibuang. Katak juga katak. Ya 1/3. 1/3 ke atas dibuang. Sisanya ke bawah bisa dimakan. Itu cara pengolahan untuk hewan. Ada lagi? Belum dilanjut? Kalau yang ini Pak, yang mencolok itu baiknya artinya jangan dimakan. Ya, warna yang mencolok. Misalkan merah, ungu gitu ya. Terus apa lagi? Hah? Putih. Merah ya. Kalau yang mencolok, ungu mencolok nggak sih ungu? Mencolok ya. Senang banget ya ungu. Ungu mencolok. Ungu biasanya identik dengan apa tuh? Janda. Oh janda. Mencolok banget ya janda. Ya jadi yang mencolok itu lebih baik tinggalkan. Kecuali kita kenal. Kalau kita kenal, samper ini kak. Makanya baju ungu juga soalnya. Jadi misalkan warna ungu nih, warna ungu kan, oh jangan ungu, ya udah merah deh, merah. Merah kan ada buah ceri, buah apa sih namanya yang buat makan ulat sutra tuh, itu kan merah juga warnanya. Bahkan ada yang ungu juga, boleh kita makan. Selama kenal, nggak apa-apa datengin dulu, cobain dulu. Jadi gitu ya untuk tumbuhan. Intinya kalau kita ragu, dicoba dia aja di kulit yang sensitif. Tapi jangan banyak-banyak juga, ntar malah jadi jadi gatal, jadi tambah parah gitu. Sedikit aja. Ada lagi? Pak, Ya. itu kalau misalnya ketemu hewan gimana cara pengulitan sampai pemasakan biar bisa dimakan?
Ya, pengolahannya biar sampai bisa dimakan. Tadi reptil ya di apa namanya diseset gitu kan. Hewan apalagi ya pokoknya hewan-hewan yang kecuali cacing mah nggak ada kulitnya dibakar langsung apa dipepes saja. Ya sama seperti ini bisa lah kalau ada alatnya pada pisaunya bisa dikulitin tuh kayak kodok apa namanya. Kadal sih nggak usah. Nanti dia akan ini sendiri kok misah. Ketika kita olah akan misah kulitnya tuh yang keras-keras misah dia. Kayak gitu. Kulitnya mulai potong dari mana? Dari badan atau dari tubuh? Dari mana? Oh, pengolahannya ya bebas sih, bisa dari dada aja kan udah dibuang nih. Bisa dikulitin dari atasnya sini gitu kan. Kayak gitu aja. Organ tubuh yang nggak boleh makan selain misalnya organ internal yang nggak boleh makan mana? Tadi kepala lah ya, utamanya sih kepala karena banyak mengandung apa namanya bakteri lah. Kalau untuk reptil, bahkan kalau ular kan berbisa katanya, ada yang berbisa. Karena kita nggak kenal, kecuali teman-teman dari Siuk tuh hafal banget. Yang ini ular berbisa sedang, berbisa keras banget gitu. Kayak begitu. Ada lagi? Cara menghadapi ini hewan ini saya beberapa kali ikut pelatihan itu ada sebuah kutub tuh kayak ketemu bagong ya sama ketemu hewan buas tuh. Ada satu pelatih menyebutkan kita yang ngagetin duluan. Jadi ketika ketemu macan misalkan dua dia kabur katanya. Satu pelatihan lain kita berdiri mematung. Jadi biarkan dia lewat. Teman cerita ketika dia berdiri mematung dia nengok ke macan, macannya baca doa makan. Udah siap-siap ya. Nah, yang jelas dua itu. Ketemu bagong ada yang berdiri mematung, ada yang kita ngagetin. Bagusnya Nah ini nih, tadi Kang siapa? Udah siapa? Pernah ketemu babi, bahkan berkeluarga banyak. Gimana? Sharingnya gimana? Ketika ketemu babi. Kenalan ada kopi. Itu kan kalau ada induknya biasanya Galak ya? kita berusaha santai, datang tidak mengajukan dia, terakhir. Nah, mundur teratur. Dan itu memang mundur, nggak belakang dia kita udah maju. Kita waktu ini kita nggak lihat kan? lurus kadang kalau babi kan Memang mundur. Iya. Jadi pandangan tetap lihat ke babi pandangan. Tapi aman tuh ya. Jarak berapa kira-kira dari si babi itu sama pohon itu? Oh bukan sini kan? Ini ya. Wah berarti deket lah ya. Ya jadi gitu. Kalau untuk ketemu babi memang kalau bisa dihindari. Saya kalau naik gunung kan suka bikin jalur sendiri. Ya nggak sengaja. Sering juga tuh nemuin, tapi alhamdulillahnya nemuinnya baru kubangan-kubangannya aja. Nah kalau udah nemu kubangan-kubangannya itu, saya malah menghindar, naik ke atas, lebih baik naik ke atas gitu kan, agak ditekin. Kalau waktunya bikin camp, menjauh saya nggak mau mendekat gitu. Kalau untuk hewan, tapi intinya gini, untuk hewan itu, manusia itu adalah predator utama, rantai makanan paling atas. Biasanya hewan tuh takut. Saya waktu naik gunung apa, Bang Rudi yang di Gunung Joglok itu yang dari apa namanya, yang mau ke Pangrango, Geger Bentang. Geger Bentang tuh masih ada tuh. Di sini juga pernah saya ketemu tuh. Tapi dia kabur, saya juga kabur. Dianya takut ya. Waktu Kalau kita nggak kabur dia nggak kabur gimana? kita ajakin sweet. duluan baca doa makan. Saya pernah di ujung kulon ketemu badaknya kabur, saya juga kabur karena takut. Jadi intinya gitu, hewan itu biasanya menjauh, apalagi udah nyium bau kita nih, apalagi perjalanan saya 9 hari, otomatis tuh nggak mandi udah 9 hari, dia udah nyium duluan udah kabur. Kalau yang pilek kan Kecuali yang pilek, kecuali yang ini, yang apa? Anosmia. Jadi intinya gitu untuk hewan. Baiknya kita diam aja. Tapi diam juga jangan mematung. Bergeraknya menjauh. Jangan malah ngajakin ini tadi baca doa atau sweet. Gitu ya. Jadi apalagi hewan buas. Ya.
hewan buas, udahlah jangan diinin lah. Sama anjing aja kita takut masih. Kalau beruang gimana? Hah? Kalau beruang? Beruang ya sama, intinya menghindar lah. Biasanya sih hewan, ya kalau beruang masih nyamperin ya, ngejar bahkan, sama kayak anjing lah. Intinya gitu, jangan mematung. Ada lagi yang ditanya? Ya. Shelter itu apa sih, Om? Terus kalau misalkan kita mau bikin shelter itu, apakah di tempat-tempat bagaimana? Apakah harus tetap dengan sumber air? Baik, shelter ya. Shelter itu tempat kita berteduh lah ya, bikin shelter, bikin apa namanya, bikin bivak. Kalau ya saung-saungan lah. Kalau kita nggak punya alat, misalkan nggak punya flysheet mana ya sini ya. Nah itu bisa dibilang flysheet tuh yang merah putih tuh. Itu bisa kita bikin shelter, bikin rumah-rumahan bentuk kayak gini gitu. Yang penting kita bisa terhindar dari cuaca dingin. Ya, karena kalau kita kedinginan itu otomatis tuh kalori kita banyak kebuang, nahan rasa dingin. Ya, kalau kalori kita banyak kebuang kita lemes, gitu. Apalagi nggak diganti kalori yang kebuang, nggak kita ganti dengan makan, tambah lemes, tambah dingin, udah kena hipotermia. Jadi shelter gitu. Nah untuk pemilihan shelter kita lihat di atas. Di atas ada kayu-kayu yang kering mau jatuh enggak gitu. Kalau di atas ada kayu-kayu kering, bahkan kayu-kayu yang udah mati, kita bikin di bawahnya, khawatir ada angin jatuh ngerubuhin. Nah kalau tadi teman-teman bikin bikin tenda atau shelter gitu, jalur air nggak nih? Pastinya kalau ini sudah jalur air semua nih, hujan masuk air kemari, gitu ya. Artinya jalur air tuh bukan kayak jalur sungai gitu ya. Ini termasuk jalur air. Nah tinggal kalau kita bikin tenda, biasanya kita bikin parit di sekeliling tendanya. Nah bikin paritnya tuh teman-teman kadang suka ini. Jadi ini akhir dari tenda, bikin paritnya di sini gitu. Harusnya agak dalam, agak masuk. Jadi air yang turun dari tenda langsung masuk ke paritnya. Kalau di luar sama aja, dari air turun dari tendanya masuk ke ini, gitu ya. Jadi gitu untuk shelter tempat kita berteduh lah. Bisa tenda, kalau bawa tenda bisa flysheet, bisa juga dari tumbuhan. Tapi jangan juga kalau bikin shelter dari tumbuhan kita nebangin pohon yang hidup. Banyak pohon-pohon mati yang bisa kita jadiin tiang-tiangnya. Terus kita kumpulin tuh daun-daun tumbuhan paku buat atapnya. Nah caranya pengen tahu atapnya itu bocor atau enggak, di center. Kalau tembus berarti masih bocor. Terus kita kumpulin. Banyaklah waktu kita kalau kita nyasar tuh sebelum ditemuin. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau pas survival ada kayu-kayuan aja. Ya mau nggak mau puasa. Mau nggak mau puasa udah. Jual kayu pas dimakan. Jual kayu ya. Bisa. Jadi kayu manis. Ya intinya sih kalau kita di hutan, tadi kan intinya stop. Ya. Pertama tuh stop, terus thinking, berpikir. Kalau cuma ada kayu doang gimana? Dipikirin gitu. Hah? Kayu mungkin ada cicak atau serangga. Ada cicak bisa. Kayu-kayu lapuk, kayu-kayu besar tuh yang lapuk, kayu ini misalkan rubuh nih. Itu biasanya ketika dia lapuk ada lava. Ya tukang pancing mah hafal tuh, cangcilung katanya, buat mancing. Nah itu juga enak tuh. Gurih. Iya. Kayu-kayu biasanya gitu, kayu-kayu lapuk ada larva, itu bisa kita makan. Baik, lanjut. Tadi baru 3. Yang berikutnya cara mencari air. Jadi ketika kita dalam keadaan terdesak, kita juga harus bisa mendapatkan air untuk kebutuhan hidup kita gitu ya. Cara cari airnya
Kalau ini bisa kita sebut punggungan, itu lembahan tuh. Nah, lembahan gitu karakteristiknya. Pohonnya kecil-kecil, lebat. Punggungan gini, pohonnya besar-besar. Nah, biasanya kalaupun di bawah itu nggak terdengar suara air, kalau kita turun ada pasir-pasir, itu bisa kita korek-korek, ada airnya. Karena hutan di Indonesia kan hutan hutan hujan gitu ya. Banyak mengandung air biasanya di lembahan gitu. Atau kalau kita punya plastik, daun-daun itu kita tutupin plastik besar, trash bag gitu kan, kita tutupin, kita ikat, kita tarik ujung plastiknya, itu akan ngumpul tuh, ada kondensasi di tumbuhan itu jadi air. Kayak gitu. Kalau yang ekstrim lagi biasanya ngambilin lumut. Lumut diambil, taruh di di flyer gitu kan, terus diperas katanya. Cuman airnya pasti kotor tuh. Jadi gitu. Berikutnya mencari air. Intinya gini, kalau untuk air, ketika dia berwarna dan bau mengeluarkan aroma, itu jangan kita ambil. Ya. Berwarna tapi nggak ada aromanya, bisa kita saring, bisa kita buat minum. Kayak begitu. Nah yang terakhir kalau kita dalam keadaan terdesak, tadi kalau kata ini kan bilangnya stop, udah diam aja, berpikir segala macam. Nah kalau kita mau bergerak, kita harus bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Gimana caranya? Ya caranya bisa pakai ranting-ranting. Kita bikin tanda panah. Kalau kita mau bergerak ke sana, bikin tanda panah, bergerak ke sana. Ya. Ingat ya, rantingnya ranting besar, jangan ranting-ranting kecil. Ranting kecil kena angin hilang. Gitu. Atau matah-matahin tumbuhan. Nah dulu pengalaman saya yang di Maluku, saya bawa akamsi gitu kan, bawa akamsi. Dia bawa golok tuh. Jadi ada pohon yang tinggi-tinggi segini ditebas sama dia. Das. Tebasnya nyerong gitu kan. Tebasnya nyerong, saya nyasar sampai akhirnya kemalaman. Nah itu bisa buat tanda pulang tuh tebasan-tebasan itu. Jadi dia nyala. Ya, jadi ini pohon segini nih. Misalkan segini ditebas sama dia. Ini ada bekas getahnya tuh kena sinar rembulan tuh nyala. Jadi udah kayak fosfor gitu. Wah, ini tepat. Tadi kita lewat nih, bekas tebasannya masih ada gitu kan. Arah pulangnya saya pakai itu. Itu udah kemalaman tuh. Padahal ya harusnya nggak boleh karena alat yang kita bawa itu harus dicas setiap hari. Harus dicas setiap hari. Kalau nggak pulang rusak alatnya. Jadi kayak gitu. Bisa berkomunikasi dengan pihak pencari. Nah satu lagi dari saya pesan terakhir, ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada. Jadi pesan terakhir tuh gini, teman-teman yang sedang berkegiatan di alam bebas, jangan sampai punya pikiran menjadi solo karir atau solo solo pendaki gitu kan. Itu bahaya. Jadi ada satu prinsip, kalau senang kegiatan alam bebas, ada namanya body system. Apalagi nanti malam nih, nanti malam mau kemana-mana bilang sama temennya, mau ke MCK atau mau beli tahu bulat gitu kan, bilang, jangan sampai nggak bilang, ntar karena sering kejadian, ya tahu temennya nggak ada satu nih, gitu. Jadi body system. Karena sering juga saya cari, ada beberapa kali lah nyari orang hilang itu, rata-rata dia pendaki solo. Ya untungnya dia ketika mau berangkat bilang ke orang tuanya. Jadi ketika harusnya dia Senin ada di rumah, nggak ada di rumah, berarti ini nih ada hal yang tidak diinginkan ketika dia melakukan kegiatan. Jadi itu pesannya. Teman-teman berkegiatan di alam bebas silakan, tapi jangan lupa body system, jangan sendiri-sendiri. Mungkin itu dari saya, Kak Rudi. Ada yang mau sharing lagi mungkin? Oke. Kalau nggak ada, ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing dikit, jadi saya pernah mengalami 2 kali kejadian di alam yang cukup membuat trauma, Bang. Pertama itu 2000, udah lama banget jadinya. Ketahuan ya. 2006-2007, ceritanya saya lagi ikut pendidikan lah ya, pelatihan navigasi, dan ceritanya itu juga cuman bawa daypack aja. Cuman kita persiapan memang harus bermalam, tapi nggak bawa tenda, hanya bawa ponco untuk bikin bivak gitu ya. Itu di daerah di Bandung, mungkin tahu di Bukit Tunggul, daerah Bukit Tunggul. Ceritanya nanti turun Situ Lembang, udah sama tadi ada titik koordinat gitu ya. Nah, tahu-tahu hujan, terus di hujan itu kita nggak bisa jalan, nunggu hujannya nggak berhenti, bermalam sampai besoknya nggak berhenti. Terus ya sampai akhirnya nyasar 5 hari, jadi total 8 hari, 3 hari nunggu hujan, 5 hari di jalan. Dan turun-turunnya di daerah Sagalaherang, Subang. Jauh, gitu. Itu cukup bikin trauma. Nah, prinsipnya sama tadi, akhirnya yang tadinya latihan navigasi jadi benar praktek survival, dan itu trauma lah sampai beberapa minggu gitu, nggak bisa makan dan seterusnya. Nah, yang kedua terkait tadi hewan buas juga. Jadi ceritanya 2009 tuh, jadi 2006 tuh udah nggak mau ngedaki lagi karena trauma tadi 2009, tapi boleh ngedaki lagi tuh. Nah, tapi waktu itu pendakian keberapa lah, saya naik ke Ciremai lewat Linggarjati. Baru 2 jam naik, ternyata saya nemu pohon roboh, di mana pohon roboh itu nimpa tenda, dan di situ orangnya meninggal semua, bisa di searching tuh 2009, ada di internet banyak. Itu ada satu yang nancep di kepalanya, dan kita semua shock. Saya berdelapan, akhirnya memutuskan yang kita bagi 2, 4-4, yang 4 turun ke bawah, lapor gitu ke pos Linggarjati bahwa karena itu udah malam, jam 10-an malam, karena kita jalan malam. Nah, di bawah kita ngasih tahu bahwa ada korban gitu. Yang 4 orang nunggu di situ. Nah, yang 2 orang nungguin jenazah. Yang 2 orang ceritanya nyari sesuatu buat bikin tandu persiapan gitu. Malam jam 10 jam 11. Nah, saya kebagian nungguin berdua. Aduh, deg-deg ser juga gitu kan. Ya, terus pas nungguin itu sekitar 2,5 jaman lah. Karena mungkin turun ke bawah 1,5 sampai 2 jam, terus nunggu ke atas kan 2 jam. Nah, pas lagi nunggu itu, saya ngelihat yang mata-mata nyala-nyala itu. Saya nggak tahu apa, ada yang ya mungkin hewan-hewan buas itulah. Ya itu sama tadi, seperti tanyaan Pak Rudi tuh, ini mau gimana gitu. Nah, deg-degan ya, seringnya waktu itu pertama ya doa gitu ya, terus yang kedua justru nggak tahu ini benar atau salah. Kalau saya justru ngedatengin waktu itu. Saya datengin, tapi saya bikin api. Jadi saya bikin kayu, saya bakar, saya datengin. Nggak tahu waktu itu bener atau salah gitu. Ya udah pokoknya datengin, terus ya dia lari, dia kabur gitu. Kayaknya cukup gede, mungkin prediksi saya macan kumbang itu sih. Karena dia naiknya ke atas ke pohon-pohon itu. Nah, di situ terus ya berarti bener yang tadi saya berpikir bahwa ternyata kalau ngecamp itu tadi hati-hati ada pohon-pohon yang mau rubuh ya, karena ternyata dia itu anak-anak SMA yang ketika turun saya tanya, ada keluarganya banyak ya, mereka itu belum pernah dapat pendidikan yang proper atau pelatihan yang benar ya, mereka cuman pengen naik gunung lah gitu. Ya udah, ternyata mereka asal di jalan mungkin capek bikin tenda dan ternyata ketiban pohon. Nah, kalau yang navigasi tadi, pelajaran saya waktu itu ternyata yang kesalahan terbesar adalah kan ketika terjadi suatu harusnya gimana naik ke punggungan ya yang benar. Nah, tapi tadi kita mencoba ke lembah, karena ketika ke lembah itu mungkin tadi nyari air, nyari sumber makanan. Nah, tapi pas mau naik lagi ke punggungan itu nggak ketemu jalannya. Udah beda lagi karena mungkin disorientasi. Terus anehnya juga kompasnya nggak nyala, peta juga basah, ya udah selesai. Itu mungkin sharing sedikit. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini lumayan berani gitu ya. Kalau kita ngelihat nyala-nyala begitu udah takut aja udah. Jangankan ada nyala-nyala. Pohon yang kena embun kan berwarna putih tuh, bergerak kayak kita kaget ya.
Apalagi ini disamperin sama dia, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, pengalaman. Tapi memang kalau macan kumbang karakteristiknya begitu. Di Geger Bentang itu masih ada, masih banyak tuh. Kalau kita ya kebetulan Geger Bentang itu nggak dibuka untuk umum, ya, untuk pendakian ke Pangrango itu langsung tembus Pangrango tuh dari Geger Bentang. Itu nggak dibuka untuk umum karena untuk apa namanya, untuk hewan buasnya biar inilah, biar nggak terganggu di sana gitu. Saya beberapa kali juga ketemu dia di atas pohon, dia ngelihat, saya ngelihat gitu kan, ya udah saya jalan aja. Iya. Ya dulu waktu itu pernah kita mau bikin kegiatan itu dalam rangka survei, sebetulnya berdua, satu dari Geger Bentang, satu lagi satu reku buat dari Cisarua Gunung Mas, kayak gitu. Nah ya untuk perjalanan nih, kalau perjalanan hujan itu memang luar biasa. Saya pernah di Maluku nyebrang sungai. Kalau di Maluku itu sungainya beda dengan dengan Sungai Ciliwung. Itu sungainya lebar. Ketika kita lewatin belum hujan. Setelah kita lewatin, kita cari lokasi untuk surveinya, hujan besar. Hujan besar, begitu balik lagi udah nggak bisa diseberangin tuh. Sungainya udah banjir, udah meluap. Udah kita nungguin sampai itu sore kan, sore udah pulang, udah meluap, nungguin sampai jam 9 malam belum surut juga, surut paling sedikit berapa senti gitu kan. Jam 11 malam belum surut juga. Jam 2 udah mulai surut. Baru kita nyebrang. Wah, kebayang sungai besar, batu-batunya besar, kita nyebrang tuh. Kita waktu itu ada berlima. Karena itu tadi alat itu harus dicas. Kalau ngecas rusak jam 2 juga kita buru-buru pulang. Sampai lokasi ya, begitu kita selesai nyebrangin sungai, masih jalan lagi 2 jam. Nyampe jalan aspal itu jam 5 pagi. Nah untung alat itu nggak rusak. Nah berikutnya kalau kegiatan begitu lagi kita udah prefer aki. Kita bawa aki, taruh di satu titik. Kalau kita kemalaman udah dicas pakai aki. Jadi gitu untuk hujan diperhatikan. Ini masih banyak nih. Dulu kita bikin kegiatan di sini hujan. Tadinya sungainya kecil bisa sedada. Beberapa sungai di sini nih, di sekitaran sini. Baik, itu mungkin ada lagi. Jadi insya Allah kalau untuk hewan buas, kita ingat aja, kita tuh ada di peringkat teratas, gitu ya. Kak Rudi, terima kasih sharingnya teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Rudi. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.